Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak dengan mata pelajaran Informatika kelas 10 semester 1 tahun pelajaran 2020. Kali ini kita akan bahas yaitu terkait dengan media transmisi. Nah, apa saja yang berkaitan dengan media transmisi? Maka akan terkait dengan apa yang telah kita lakukan yang kemarin. Kita pelajari. Baik, garis besar dalam pembelajaran media transmisi ini ada dua, yaitu yang pertama adalah media transmisi terpandu dan media transmisi tidak terpandu. Media transmisi yang terpandu itu maksudnya media yang mampu mentransmisikan besar-besaran fisik lewat material. Contohnya kabel, twist pair, koaksial, dan serat optik. Sedangkan media transmisi tidak terpandu mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel dan serat optik, sehingga mereka menggunakan gelombang radio dan inframerah. Baik, kita bahas pertama yaitu tentang media transmisi. Di sini dikelompokkan atau kita bagi menjadi dua, yaitu yang media transmisi kabel atau wire, yaitu koaksial, twist pair, dan fiber optik. Yang kedua adalah media transmisi tanpa kabel atau wireless, yaitu menggunakan inframerah, radio, dan cahaya. Kabel koaksial. Kabel koaksial ini, kalau Anda lihat, itu seperti kabel yang dipakai untuk TV kabel atau kabel antena. Ya, dia memiliki konduktor tunggal di tengah dan di pinggirnya akan diselubungi oleh jaringan kabel tembaga yang lebih kecil. Jenisnya ada dua, yaitu thick koaksial, yaitu yang maksimum panjang kabelnya bisa sampai 500 meter, dan setiap ujungnya harus dipasang terminal untuk pemasangan ke dalam komputernya atau dalam sistem jaringannya. Yang kedua adalah thin koaksial, yang panjang maksimum bisa sampai ke sepanjang 185 meter, dan setiap ujungnya sama seperti tadi, harus dipasang sebuah terminator. Kabel kedua yaitu namanya unsealed twist pair. Ini kelompok kabel twist pair, panjang maksimumnya bisa 100 meter, kecepatan datanya bisa 10 sampai 100 Mbps. Nah, kabel ini mempunyai 4 macam jaket pelindungnya. Ya. Jadi di dalamnya itu ada kabel sepasang, terus dipilin, diputar. Masing-masing ada 2 pasang, dan di dalamnya ada 4 pasang semuanya. Sehingga semuanya ada 8 kabel. Baru dibungkus lagi oleh kabel pembungkus luarnya. Kabel yang lebih bagus dari yang unsealed twist pair tadi adalah sealed twist pair. Sehingga kabelnya agak lebih mahal dari kabel UTP atau yang unsealed twist pair tadi. Maksimal panjangnya 100 meter, kecepatannya 10 sampai 100 Mbps. Kabel ini mempunyai tambahan jaket pada pelindung kabel di dalamnya. Jadi kabel yang sepasang tadi, yang dipilin tadi, itu dibungkus lagi. Sehingga harganya agak lebih mahal daripada kabel yang UTP. Jenis yang ketiga adalah fiber optik. Ya, fiber optik ini lebih mahal, tetapi cukup tahan terhadap interferensi elektromagnetik dan mampu beroperasi dengan kecepatan tinggi dan kapasitas yang lebih besar. Karena untuk kabel fiber optik ini tidak menggunakan tembaga sebagai penghantarnya,
tetapi menggunakan kaca. 3 jenis konektor yang umumnya dipakai yaitu SC, ST, dan MTRJ. Keuntungan dari fiber optik yang pertama adalah kecepatannya. Jaringan fiber optik beroperasi pada kecepatan tinggi. Bandwidth-nya, fiber optik ini mampu membawa paket yang kapasitasnya besar. Distance, sinyal-sinyal yang ditransmisikan lebih jauh tanpa memerlukan perlakuan refresh lagi. Resistance, daya tahan kuat terhadap impas elektromagnetik yang dihasilkan perangkat elektronika seperti radio, motor, dan bahkan kabel transmisi lain di sekitarnya. Ini Anda bisa melihat dulu perbandingan dari kabel UTP, STP, koaksial, dan fiber optik. Dari sini kita bisa melihat fiber optik itu bisa mencapai 10 kilo paling jauh, ya, paling 10 kilo. Nah, inilah yang sekarang dipakai untuk jaringan internet seluruh dunia yang menghubungkan antar benua, antar negara, itu semuanya menggunakan fiber. Sehingga data yang bisa dilewatkan itu jauh lebih bagus dan lebih besar kemampuannya. Kita pindah ke satu lagi, yaitu yang wireless. Untuk wireless, salah satunya adalah menggunakan inframerah. Inframerah adalah salah satu jenis gelombang elektromagnetik yang berbentuk cahaya, tetapi tidak nampak. Implementasinya, inframerah ini untuk keperluan komunikasi data antara lain, komunikasi data nirkabel jarak dekat. Ini contoh dari zaman dahulu kalau kita menggunakan HP yang model lama, itu untuk mentransfer data itu harus mendekatkan kedua alat tersebut baru bisa terkirim datanya. Yang kedua, free space optical communication, yaitu telekomunikasi antar dua titik menggunakan sinar laser. Jadi ini hanya terbatas 2 alat saja. Satu penerima, satu pengirim. Nah, mereka bisa saling berkomunikasi. Berikutnya lagi yang juga wireless adalah radio. Gelombang radio merupakan bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik. Implementasinya, gelombang radio untuk keperluan komunikasi antara lain radio, komunikasi satelit, Bluetooth, dan Wi-Fi. Microwave juga merupakan bagian dari spektrum gelombang radio. Hanya saja, gelombang microwave itu jauh lebih kecil dari gelombang-gelombang yang di atas tadi. Bluetooth. Ini salah satu juga media transmisi yang dipakai, yaitu protokol komunikasi wireless yang dapat digunakan untuk pertukaran data pada area terbatas. Wireless dibentuk oleh Bluetooth masuk ke dalam kategori WPAN atau Wireless Personal Area Network. Bluetooth menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data dengan membagi data menjadi beberapa bagian dan mengirimnya ke dalam beberapa kanal frekuensi yang berbeda. Bluetooth digunakan untuk peripheral seperti mouse, keyboard, perangkat mobile seperti ponsel dan PDA. Wi-Fi yaitu standar untuk WLAN yang digunakan oleh Wi-Fi Alliance. WLAN itu singkatan dari Wireless Local Area Network. Tujuan Wi-Fi adalah memungkinkan komunikasi yang terjalin dengan baik pada beberapa perangkat dari beragam pabrik. Jadi kita akan lebih mudah berkomunikasi misalnya antara komputer, dengan tab, dengan HP,
dengan printer dengan mudah. Jadi, buatan manapun perangkat wireless tersebut dapat saling berkomunikasi dengan baik selama mengikuti tata cara yang telah distandarkan oleh Wi-Fi. Wi-Fi ini sudah diimplementasikan pada PC, laptop, UMPC, PDA, dan berbagai perangkat mobile yang lain. Lalu apa dengan hotspot? Hotspot adalah cakupan area satu atau lebih akses point di mana seorang pengguna perangkat mobile dapat terhubung ke wireless network dan internet melalui akses point tersebut. Hotspot dapat ditemukan di berbagai tempat umum seperti kampus, restoran, bandara, hotel, rumah sakit, dan lain sebagainya. Klasifikasinya ada dua. Yang pertama adalah free hotspot, yaitu hotspot yang bebas atau gratis, di mana siapapun boleh bergabung ke wireless network yang ada di tempat itu dan terhubung ke internet tanpa harus membayar. Yang satunya adalah commercial hotspot. Hotspot komersial di mana pengguna yang ingin bergabung dan memanfaatkan hotspot tersebut untuk terkoneksi ke internet dikenai tarif. Baik, inilah materi kita untuk kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan nantinya bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.